Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Nah saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah berselisih? Hampir dapat dipastikan bahwa dalam sebuah relasi dengan orang lain, itu perselisihan tidak terelakkan. Nah sayangnya saudara, seringkali perselisihan tidak terselesaikan dengan baik. Akibatnya merusak relasi, dan tidak sedikit orang akhirnya kehilangan pertemanan, kehilangan persahabatan, bahkan kalau dalam konteks gereja, akhirnya orang meninggalkan gereja. Jadi saudara, kalau perselisihan tidak terelakkan pasti terjadi dalam satu relasi, nah maka yang perlu untuk kita pikirkan adalah bagaimana cara menangani ketika ada satu perselisihan di dalam sebuah relasi. Perselisihan bukan hanya ada di antara kita saudara, tetapi tokoh besar seperti Paulus dan Barnabas pun pernah mengalaminya. Dalam Kisah Para Rasul 15 di sana diceritakan Paulus dan juga Barnabas berkonflik hebat ya di dalam pelayanan mereka. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 di sana saudara mengisahkan tentang Paulus dan Barnabas yang ingin kembali berkunjung ke dalam pelayanan mereka yang sudah pernah mereka rintis. Namun Barnabas ingin sekali mengajak keponakannya, yaitu Yohanes Markus. Nah, kenapa di dalam bagian ini saudara-saudara, di pasalnya yang ke-15 ini, di sini Paulus dengan tegas bilang menolak untuk mengajak Markus. Karena ternyata di dalam pelayanan mereka yang pertama, Markus pernah meninggalkan pelayanan. Nah, Kisah Para Rasul 13 kita lihat di dalam bagian ini dikatakan di sana ayatnya yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga, ke Pamfilis, tetapi Yohanes yang disebut Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Nah saudara, di dalam perjalanan pelayanan mereka ternyata Markus pernah gagal, ya, pernah meninggalkan pelayanan, dianggap tidak setia oleh Paulus. Nah, ini kategori salah satu pelayan Tuhan yang dianggap nggak tangguh, yang meninggalkan pelayanan. Dan ketika di dalam pelayanan selanjutnya Barnabas ingin mengajak dia, Paulus menolaknya. Saudara, kata yang dipakai di sini, mereka berselisih sangat tajam. Ya, ada konflik di antara mereka, ada perbedaan di antara mereka, dan akibatnya tim pelayanan mereka harus pecah, harus berpisah. Di mana Paulus mengajak Silas dan Barnabas mengajak Markus. Nah kesannya saudara-saudara, mereka di dalam pelayanan berselisih tajam sampai selama-lamanya. Namun menariknya saudara, kalau kita melihat di dalam Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10, sekian lama setelah itu ya Paulus justru memuji pelayanannya Markus. Kita lihat ya di dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan seperti ini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Bahkan dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11 juga Paulus berkata seperti ini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat dalam rangkaian ya perselisihan antara Paulus dan Barnabas, dan bagaimana akhirnya Paulus bisa menerima kembali Markus, bahkan memuji pelayanannya, apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara? Yang bisa kita lihat yang pertama dari relasinya Paulus dan Barnabas. Saya yakin dua orang ini adalah dua orang yang dewasa, dua orang yang matang, sehingga kendati pun mereka harus berpisah di dalam tim pelayanan, namun ternyata itu tidak membuat satu kepahitan di dalam diri mereka. Sekalipun dua tim ini akhirnya berbeda di dalam pelayanan, namun kematangan dan kedewasaan mereka membuat mereka tetap menjadi rekan pelayanan yang baik. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa Markus ya di dalam kegagalannya dia membenahi dirinya, ya. Dia ditolak oleh Paulus ya, tapi penolakan dari Paulus
tidak membuat dia menjadi, oh aku pergi aja lah pelayanan, aku keluar dari sini, aku nggak mau lagi pelayanan gitu ya. Tapi justru saudara-saudara, penolakan dari Paulus membuat dia tertantang untuk membenahi dirinya, membuat dia tertantang untuk berubah. Ya, makanya di dalam 2 Timotius Paulus memuji dia, sangat penting pelayanannya bagiku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja, tentu kita nggak terhindar dari yang namanya perselisihan dan perbedaan-perbedaan seperti ini. Maka mari kita belajar menjadi dewasa dan matang seperti Paulus dan Barnabas, dan kita juga belajar membenahi diri kita seperti Markus yang tidak menyerah dengan penolakan, tapi dia membenahi dirinya menjadi semakin lebih baik dan maksimal dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.